Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adi Ramdhani dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember akan mempresentasikan tentang lulusan pendidikan Islam dalam memasuki lapangan kerja, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Dosen pengempu Pak Fikri Farikhin, MPD. Adapun yang akan dibahas diantaranya adalah yang pertama yaitu pengantar, yang kedua kondisi pendidikan, yang ketiga perubahan pada pendidikan Islam, yang keempat yang terakhir yaitu penutup. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengantar, secara kelembagaan pendidikan Islam terdiri dari Raudatul Anfal atau taman kanak-kanak atau ibtidaiyah, sekolah dasar hingga perguruan tinggi seperti IAIN dan UIN. Kesan masyarakat terhadap lulusan pendidikan Islam hingga saat ini pada umumnya masih mencerminkan kesan terhadap pendidikan Islam tahun 50-an, yaitu bahwa lulusan pendidikan Islam hanya menguasai ilmu agama Islam, pandai mengaji, beribadah, berakhlak mulia, dan mengurangi masalah-masalah keagamaan seperti membaca Al-Quran, memimpin doa, dan khutbah. Untuk yang selanjutnya yaitu kondisi pendidikan Islam. Saat ini lulusan pendidikan Islam sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun belum banyak diketahui masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, industri, dan jasa. Lulusan pendidikan Islam saat ini sudah banyak yang menguasai bidang umum, seperti matematika, fisika, biologi, komputer, bahasa Inggris, ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini sudah memenuhi harapan para penggagas berdirinya lembaga pendidikan tinggi Islam seperti Dr. Satiman, Muhammad Nasir, dan Bung Hatta pada tahun 50-an. Mereka mencita-citakan agar lulusan pendidikan tinggi Islam bukan hanya menguasai ilmu masjid, tapi juga ilmu umum atau keduniaan. Tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu bantu seperti filsafat, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Timbulnya kemajuan pada lulusan pendidikan Islam itu terjadi antara lain disebabkan setelah adanya integrasi dalam bidang kurikulum, peraturan perundang-undangan, dan anggaran. Integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum mulai terjadi sejak keluarnya surat keputusan bersama 3 menteri dalam kurung SKB 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975. Dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa kurikulum madrasah mulai ibtidaiyah sampai aliyah harus memuat 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama. Demikian pula pada pendidikan umum pun harus mencantumkan mata pelajaran agama. Dengan SKB ini, maka lulusan madrasah ibtidaiyah selain dapat melanjutkan ke tsanawiyah, juga dapat melanjutkan ke sekolah menengah umum. Yang ketiga yaitu perubahan pada pendidikan Islam. Seiring dengan terjadinya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, maka perubahan besar
besaran pun terjadi pada pendidikan Islam. Dengan adanya integrasi tersebut, pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap pendidikan Islam. Saat ini keadaan madrasah amat beragam. Ada madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama, madrasah keagamaan, madrasah model, madrasah terpadu, madrasah aliyah kejuruan, madrasah bertaraf nasional, dan madrasah bertaraf internasional. Seiring dengan perkembangan madrasah tersebut, maka terdapat program peningkatan mutu dan kerjasama, mutu dan kesejahteraan guru madrasah dan dosen perguruan tinggi, dengan cara memberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi guru dan dosen, memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi dalam bidang ilmu keagamaan dan ilmu umum pada berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, bahkan di luar negeri, seperti beberapa perguruan tinggi terkemuka di Timur Tengah, yaitu Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk yang terakhir, yaitu penutup, berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya lulusan pendidikan Islam jauh lebih siap untuk memasuki lapangan kerja dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Hal ini antara lain disebabkan karena lulusan pendidikan Islam selain memiliki hard skill, juga memiliki soft skill yang lebih kuat dibandingkan dengan lulusan lainnya. Beberapa perusahaan saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, sudah banyak yang lebih mengutamakan soft skill daripada hard skill. Hard skill jauh lebih mudah dibina daripada soft skill. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.